beribadah kepada seluruh jemaat Tuhan BM warga BM Pekan Belaga pada pagi hari ini. Kita sangat bersyukur karena sekali lagi kita ada kesempatan beribadah lewat online pada hari ini. Jadi untuk itu kita sungguh bersyukur ya. Jadi saudara, sebelum saya menyerahkan masa ini kepada yang memimpin puji-pujian dan penyembahan, saya ingin mengumumkan beberapa perkara. Yang pertamanya 28 hari bulan Jun 2020 nanti kita akan memulakan ibadah raya kita di gereja. Jadi untuk itu sila wawarkan perkara ini kepada keluarga kita dan jemaat kita yang mungkin tidak mendengar pengumuman ini. Jadi sila maklumkan juga bahwa yang tidak dibenarkan untuk datang ke ibadah yaitu 12 tahun ke bawah ya, 12 tahun ke bawah maksudnya kanak-kanak tidak dibenarkan dahulu, dan yang kedua warga emas 70 tahun ke atas. Sila maklumkan hal tersebut. Jadi kita akan berusaha untuk membuat rancangan yang lebih sesuai untuk mereka ya, mungkin lewat online ataupun kita adakan kunjungan khusus. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah berkenaan dengan persembahan. Jadi sila salurkan persembahan walaupun kita beribadah di rumah masing-masing. Salurkan persembahan Anda seperti mana di dalam akun BM Pekan Belaga sendiri ya. Sila salurkan di situ, dan mungkin cara yang lebih mudah juga kita boleh kumpul masing-masing dan serahkan kepada bendahari gereja kita yaitu Deacon Non Ding. Jadi itu adalah pengumuman untuk kita. Jadi sebelum kita menyerahkan masa ini kepada yang memimpin pujian, yaitu grup daripada keluarga Match ataupun ya pelajar Match kita untuk memimpin kita di dalam pujian penyembahan, mari kita berdoa terlebih dahulu menyerahkan ibadah kita ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Tuhan mempertemukan kami sekali lagi lewat ibadah raya secara online pada hari ini. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau menuntut hati dan pikiran kami, di mana kami khususkan untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, tanpa ada hal-hal lain yang mempengaruhi, yang mengganggu kami ya Tuhan. Saat ini kami sungguh-sungguh duduk diam dan fokuskan masa kami, waktu kami hanya untuk Tuhan. Bapa di surga, kami tahu bahwa iblis juga tidak senang melihat kami sedang beribadah kepadamu. Untuk itu kami berdoa menghancurkan segala rancangan iblis yang dilancarkan untuk mengganggu, menghalang kami. Mungkin lain yang kami guna pakai. Kami berdoa agar Tuhan yang berkuasa mengawali semuanya agar semuanya dapat berfungsi dengan baik dan firman-Mu dapat diberitakan dan kemuliaan nama Tuhan terus nyata di dalam kehidupan kami bahkan di dunia ini. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang terlibat ya Tuhan, dimanapun berada. Saya doakan agar Tuhan memberkati semua jemaat Tuhan yang ada. Tuhan, berilah hati kepada kami untuk terus tenang, diam, tentram, agar kami sungguh-sungguh mengalami perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan lewat ibadah ini ya Tuhan. Haleluya Bapa, kami bersyukur ya Tuhan atas satu kesempatan dan peluang yang sangat indah yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan sepanjang ibadah kami dalam tangan-Mu, Tuhan yang berkuasa dari awal hingga akhirnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Selamat pagi dan selamat beribadah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita menaikkan pujian dan pujilah nama-Mu Tuhan.
yang menghormati kemuliaan dan kiranya Engkau berkenan pujian dan penyembahan dan pujian nama Tuhan Allah Yesus. Amin. Shalom sekali lagi di dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur kita sama-sama telah memuji dan menyembah Tuhan. Seperti mana yang saya katakan sebentar tadi bahwa Tuhan menuntut di mana kita seharusnya memuji dan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Saya percaya dimanapun jemaat Tuhan berada, kita sedang menyembah Tuhan. Kita sedang khususkan masa ini, hari ini hanya untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi saudara, seperti mana yang saya paparkan di dalam poster yang saya postkan semalam ataupun kemarin, yaitu berkenaan dengan tema yang saya nak kongsikan kepada kita bersama pada hari ini, yaitu kasih persaudaraan dalam normal baru. Jadi saudara, sebab kenapa saya nak kongsikan bahagian ini, ada di kalangan kita sendiri ataupun kalangan orang Kristen yang berpikir bahwa akan ada perubahan ya terjadi di kalangan gereja ataupun kalangan kita sebagai jemaat Tuhan, di mana kasih ataupun persaudaraan itu sudah sepertinya tidak kelihatan. Sebab kenapa? Kita tidak lagi berjabat tangan, kita tidak lagi bergandengan tangan. Jadi ini adalah hal-hal yang timbul saudara. Jadi saya percaya itu merupakan praduga yang tidak betul, yang mengatakan bahwa itu sudah hilang lenyap. Jadi tunggu dulu saudara, kita akan belajar daripada firman Tuhan yang membawa ataupun yang memberi pencerahan kepada kita. Jadi untuk itu kita sungguh perlukan Roh Kudus Tuhan memberi pencerahan buat kita, meskipun yang kita lihat ini adalah ianya melalui manusia yang menentukan hal ini, tetapi kita percaya lewat hal itu ada cara Tuhan tersendiri ya di dalam kalangan kita untuk membuat kita lebih melakukan hal itu dengan sungguh-sungguh. Untuk itu sebentar kita akan melihat hal ini. Jadi mari kita melihat firman Tuhan yang saya bawa untuk kita baca di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 sampai 12. Sekali lagi 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-12 yang berbunyi demikian. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Jadi saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, saya temakan firman Tuhan yang saya sudah sebut awal tadi, yaitu kasih persaudaraan dalam normal baru. Jadi normal baru ini saudara merupakan sesuatu yang harus dimana kita hidup di dalam suatu seperti kita berada di dalam contoh, sama membuat satu contoh.
mungkin kita biasa hidup di dalam budaya kita, ya, budaya suku kita. Lalu apabila kita berhijrah di satu tempat ataupun satu negara lain, dan negara tersebut memiliki budayanya tersendiri. Nah, meskipun kita memiliki budaya kebiasaan kita yang kita lakukan, di waktu kita berhijrah, berpindah di tempat tersebut, kita mau tidak mau akan hidup seperti mana budaya orang ataupun tempat yang kita berpindah itu. Jadi itu merupakan sesuatu yang harus kita hidupi. Jadi demikian juga lah bercakap tentang normal baru ini, seperti mana sesuatu yang harus kita hidup, meskipun itu merupakan kebiasaan kita bergandengan tangan ataupun berpeluk dengan kawan kita, tetapi di dalam normal baru ini hal ini sudah tidak ada, saudara, ditiadakan begitu. Jadi ingat, itu merupakan normal baru, kebiasaan biasa yang selalu kita buat. Contoh saja seperti di negara barat, orang putih, ya, cara mereka menunjukkan kasih persaudaraan antara mereka sampai bercium dan sebagainya. Nah, saya percaya lewat normal baru ini bukan sahaja di dalam Malaysia. Saya percaya bahwa ini dilakukan di dalam seluruh dunia. Dan hal ini sudah mulai tiada, saudara. Mungkin masih ada di kalangan keluarga saja, tetapi untuk di kalangan umum hal ini sudah makin tidak ada. Jadi ini yang disebutkan norma baru. Nah, dua hal yang ditekankan oleh Paulus di dalam 1 Tesalonika 4 ini, saudara, adalah pertama tentang pengudusan diri. Jadi di dalam hal ini dia menekankan kamu telah melakukannya, tetapi lebih baiklah kamu melakukannya dengan bersungguh-sungguh. Yang kedua adalah tentang kasih persaudaraan. Jadi untuk berkenan kepada Allah, kedua perkara ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan jemaat Makedonia ketika ini. Jadi saudara, saya melihat hal ini seperti mana yang saya katakan awal tadi, ada sesuatu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Apalagi konteks di dalam gereja ataupun kita orang Kristen hari ini. Kita biasa menaikkan pujian persekutuan, nyanyian persekutuan seperti bertemu dengan saudara, kau sahabatku, bergandengan tangan. Itu merupakan kebiasaan-kebiasaan yang kita nyanyikan. Saya bukan menghakimi kita, tidak. Jadi mari kita selidiki hal ini. Mungkin itu menjadi tradisi ataupun kebiasaan yang kita buat. Sewaktu kita katakan bergandengan tangan, mungkin itu hanya sesuatu yang kita sebut lewat pujian tersebut, tetapi adakah ianya lahir daripada hati kita, lahir daripada kesungguhan, seperti mana yang Paulus tegur terhadap jemaat Tesalonika ini. Lebih baik engkau melakukannya dengan sungguh-sungguh, begitu. Jadi saya percaya juga bahwa hal itu seperti itu. Ya, adakah kita melakukannya dengan sungguh-sungguh sewaktu kita bertemu dengan saudara, berjabat tangan? Adakah itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, ataupun kita hanya mengikut arahan yang memimpin saja? Jadi ini untuk mengajar kita, saudara. Sebab kenapa? Di dalam bahagian firman Tuhan yang kita pelajari ini, di mana Paulus juga menegur jemaat Tesalonika supaya mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh. Nah, hal ini juga hal yang sama di dalam normal yang baru ini, kasih persaudaraan di dalam normal yang baru ini, kita lebih melakukannya sungguh-sungguh. Bukan itu ditiadakan, dia tiadakan, tetapi itu disempurnakan. Sebab kenapa hal itu tidak dilakukan hanya dengan perkataan mulut saja, tetapi dengan tindakan kita sebagai orang-orang yang percaya. Jadi saya percaya melihat hal ini, saudara, mengajar kita untuk menyempurnakan kehidupan kita di dalam kekristenan kita. Nah, setelah kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini, saudara, saya baru sentuh dengan istilah ini dalam khotbah saya. Jadi kita harus juga hidup dalam norma baru. Hidup juga seperti mana yang contoh yang saya katakan tadi itu, kita berhijrah di satu tempat, kita harus juga mengikuti cara hidup itu. Jadi begitulah keadaan hidup kita pada hari ini. Jadi kita juga harus jarak 1 meter, elakkan jabat tangan. Saudara, jangan berpikir bahwa kita takut dengan benda yang gitu, tapi ini adalah normal baru. Saya mau katakan, meskipun kamu hamba-hamba Tuhan, meskipun kamu siapa saja, mungkin kamu berpikir kamu adalah orang yang beriman, tetapi jangan berpikir membuat spekulasi bahwa mengatakan bahwa orang yang takut untuk berjabat tangan itu tidak beriman. No,
Tetapi ingat, itu adalah norma baru, saudara, sesuatu yang harus kita hidupi pada hari ini. Ya, norma baru hanya mengubah, bukan meniadakan sama sekali, tidak. Norma baru ini mengubah kita, bukan meniadakannya. Sebab kenapa? Seperti mana saya katakan awal tadi, bahwa ada orang yang berpikir bahwa ini akan membuat kita hilang kasih persaudaraan sehingga kita tidak dapat bertemu dengan yang lain, bergandengan tangan, berjabat tangan. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, norma baru ini hanya mengubah, bukan meniadakan sama sekali, tidak. Jadi jangan berpikir akan hal itu. Seperti mana mula-mula PKP yang lalu dimulakan, saudara. Ada yang berpikir kita takut dan sebagainya. No, jangan berpikir, jangan beranggapan yang tidak betul. Marilah kita berpikir dengan positif, melihat dan belajar dengan hal-hal yang berlaku ini, saudara, untuk terus meneguhkan kita, terus menyempurnakan kita bersama di hadapan Allah sendiri. Nah, kembali dengan tema yang saya bahas, yang saya ungkapkan awal tadi, yaitu kasih persaudaraan dalam norma baru. Nah, ada yang berpikir kasih persaudaraan akan hilang lenyap. Jauhkan praduga ini. Norma baru ini membawa kita untuk menyadari bahwa kita sudah berada di zaman yang baru. Jadi, itu adalah pandangan saya. Norma baru ini membawa kita untuk menyadari bahwa kita sudah ada di dalam zaman yang baru. Meskipun kita sedang hidup dalam bulan ini ataupun tahun ini, ya. Jadi itu membawa kita hidup di dalam sesuatu zaman yang baru. Sepertinya kita hidup di dunia yang baru, begitu artinya. Jadi untuk itu, saudara, mau tidak mau kita juga harus hidup di dalam mengikuti budaya di dalam norma yang baru ini. Nah, kasih persaudaraan bukan ditiadakan tetapi disempurnakan. Jadi itu adalah istilah seperti mana Tuhan Yesus dulu datang ke dunia ini. Dia bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi dia menyempurnakan hukum Taurat itu sendiri, saudara. Jadi seperti mana kasih persaudaraan tadi kan, kita mungkin hanya biasa-biasa ungkapkan dengan hati kita karena itu adalah tradisi nyanyian kita, ya, bertemu dengan saudara, kau sahabatku, bergandengan tangan. Itu mungkin sesuatu kebiasaan yang tradisi kita buat, oleh karena itu adalah nyanyian, maka kita tunjuk dan gandengan tangan. Tetapi di sini menuntut kita untuk terus mengasihi saudara seiman dengan sungguh-sungguh, seperti mana yang diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Nah, untuk itu kasih persaudaraan bukan ditiadakan tapi disempurnakan, seperti mana yang saya katakan tadi, Yesus menyempurnakan hukum Taurat, bukan meniadakan. Jadi saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, ayat 10 tadi berkata, ya, dalam 1 Tesalonika 4 ayat 10 berkata, hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara-saudara di seluruh wilayah Makedonia, tetapi kami menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Nah, di sini jemaat di Tesalonika sudah pun mempraktikkan kasih persaudaraan ini terhadap wilayah ataupun jemaat di wilayah Makedonia ketika itu. Tetapi Paulus menasihati supaya mereka lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Jadi saudara, kita boleh sahaja mengatur strategi bagaimana cara kita untuk menunjukkan kasih persaudaraan yang lebih sungguh-sungguh. Beri dengan ikhlas, beri dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan sukarela, menolong. Nah, saya mau katakan, mungkin yang kita lakukan lewat nyanyian sebelum ini tidak tulus. Ya, tidak tulus. Karena itu hanya ungkapan daripada mulut. Mungkin, saya boleh katakan mungkin. Sebab kenapa? Marilah kita hidupi kasih persaudaraan ini di gereja kita dengan tulus ikhlas. Kita hidupi kasih persaudaraan ini di dalam gereja kita dengan tulus ikhlas, saudara. Ini adalah pendirian dan pegangan kita di dalam gereja kita BIM Pekan Belaga. Mungkin saya boleh olah-alik mengungkapkan hal ini. Mungkin selama ini kita lakukan lewat nyanyian itu sebelum ini tidak begitu tulus. Karena itu adalah nyanyian biasa-biasa saja, Pak. Karena kita hanya mungkin mengikut tradisi nyanyian tersebut, seni kata ataupun lirik nyanyian tersebut begitu, so kita nyanyi begitulah, ya kan? Jadi untuk itu marilah kita hidupi kasih persaudaraan di gereja kita dengan tulus ikhlas. Saudara, saya
Saya tidak panjang lebar untuk bercakap berkenaan dengan kasih persaudaraan dalam normal baru ini. Tetapi ini membawa kita untuk berpikir satu bahagian saja berkenaan dengan menghidupi kasih persaudaraan itu lebih lagi dengan tulus ikhlas. Untuk itu kita terus kepada kesimpulan, kasih persaudaraan bukan ditiadakan, namun ianya disempurnakan. Dengan kata lain, lakukan itu dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita bergereja ataupun berjemaat di gereja kita BN Pekanbaga. Dan 1 Yohanes 3 ayat 18 juga berkata, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi ini lagi sangat jelas untuk menyimpulkan bahagian firman Tuhan ini, bukan sekedar dengan perkataan. Itu sebabnya saya katakan tadi bahwa boleh kita memulainya dari sekarang untuk mengatur strategi kita, bagaimana cara kita untuk melakukan mempraktikkan kasih persaudaraan itu di dalam kehidupan kita, keluarga kita, dalam kita berjemaat bersama seperti ini. Sama-sama saya dan saudara melakukan dan mempraktikkannya, saudara. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, kami telah belajar daripada firman-Mu yang sangat sederhana dan singkat untuk kami pelajari pada hari ini. Yang jelas bahwa kami sadar bahwa kasih persaudaraan itu tidak akan hilang karena ianya disempurnakan lewat normal barunya Tuhan. Bapa di surga, biarlah kami bersama sebagai jemaat BN Pekanbaga terus melakukannya dengan tulus ikhlas, dengan keikhlasan ya Tuhan di dalam hidup kami, dengan tindakan, bukan sekadar dengan perkataan, tetapi kami sungguh-sungguh melakukannya di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami bersyukur dengan campur tangan-Mu juga dalam ibadah kami dari awal hingga selesai ini. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan yang memberi persembahan. Saya doakan Tuhan memberkati setiap tangan mereka yang telah menghulur untuk persembahan pada hari ini. Kami doakan Tuhan memberkati, baik itu persepuluhan, persembahan khusus, Tuhan memberkati semuanya. Saya berdoa menyerahkan jemaat Tuhan yang sakit dimanapun berada. Saya doakan dimanapun berada Tuhan memberkati mereka. Jauhi segala gangguan, kuasa iblis yang melemahkan, menghancurkan, mengganggu mereka ya Tuhan. Saya doakan mohon perlindungan-Mu dan kesembuhan secara total di dalam kehidupan mereka. Haleluya. Tuhan berkati seluruh hidup kami dan rencana kami untuk beribadah di gereja 28 hari bulan nanti. Tuhan memberkati. Tuhan membuka jalan yang lebih indah dan luas untuk kami terus melangsungkan ibadah kami dengan selamat ya Tuhan. Lindungi kami ya Tuhan daripada segala wabak, daripada segala jangkitan apapun jenis. Kami tolak semuanya itu demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu. Berkati juga negara kami Malaysia saat ini Tuhan. Kami berdoa bersama menyerahkan negara kami, Tuhan melindungi, Tuhan menjaga, Tuhan bercampur tangan sepenuhnya kepada terhadap semua barisan hadapan kami, Kementerian Kesehatan Malaysia, semua yang terlibat secara langsung ya Tuhan untuk mencegah ataupun memutuskan rantaian COVID-19 ini ya Tuhan. Kami doakan supaya Tuhan yang memberkati seluruh warga negara kami Malaysia. Haleluya Tuhan. Terpujilah nama-Mu karena penyertaan-Mu di dalam ibadah kami. Jemaat Tuhan, diberkatilah Engkau mulai pada hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.